Loh, iki tenanan lho iki. Ya maksudmu lho? Loh. Iki piye iki adewe iki? Ya aku juga tanggung jawab toh. Ya wis, aku tanggung jawab celon bawa ibumu. Tapi aku sing sekolah. Wis engko dirembuk karo bawa ibumu ae sik, celon bawa ibumu sik. Aku tanggung jawab ini. Bu, apa? Naya. Enak apa toh ki? Naya. Enak apa nduk? Kesukaan. Apa iki? Astagfirullahaladzim. Iki ngene sapa iki? Anakmu. Enem to, Nduk? Kok iso kaya ngene iki lho? Sapa sing nganu kowe? Kowe le? Gede, aku kok. Ya maksudmu iki piye? Ya ngapunten sadene Bapak. Tapi kula siap tanggung jawab lahir batinipun kali Dek Rina. Lah terus masa depan anakku iki piye wong sik cah sekolah? Ya kula nek mau saumpami tanggung jawab siap tanggung jawab. Namun nek mau saumpami soal sekolahipun biasanya nggih medal. Desan terus lho berarti anakku. Yang betul saged. Lah siap tanggung jawab ya. Ya insyaallah kula siap tanggung jawab lahir batinipun. Soleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Rehana Mailani binti Rahmati yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp500.000 dibayar tunai. Saya nikahkan engkau dengan Rehana binti Rahmati dan mas kawin tempat Cuplikan adegan tadi merupakan salah satu bentuk pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini yang merenggut masa depan kedua pasangan. Apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang dimana dari kedua pasangan tersebut belum mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa baiknya pernikahan dilakukan ketika usia telah mencapai 19 tahun. Berbicara mengenai pernikahan dini, di Indonesia sendiri, pernikahan dini, pergaulan bebas, kehamilan di luar pernikahan, dan kenakalan remaja ialah sebuah fenomena yang kian hari kian meradang. Karena banyaknya fenomena yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa tadi itu. Maka di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan dini perspektif Maqasidus Syariah. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu Maqasidus Syariah. Jadi Maqasidus Syariah ialah 5 pokok kehidupan manusia. Yang pertama ada hifdun nafas, yang kedua ada hifdun nasl, yang ketiga ada hifdul mal, yang keempat ada hifduddin, dan yang terakhir yaitu adalah hifdul akal. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu hifdun nafas, yaitu menjaga jiwa. Pernikahan dini sangat bertentangan dengan konsep hifdun nafas karena pada dasarnya seorang yang menikah dini itu raganya atau fisiknya itu belum siap untuk menerima kehamilan muda. Maka dampaknya apa? Dampaknya ialah kematian pada ibu dan anak itu lebih besar dibanding dengan seorang ibu yang memang hamil dan melahirkan di usia yang sudah matang. Yang kedua, yaitu hifdul akal. Apa sih hifdul akal itu? Jadi hifdul akal ialah menjaga pikiran. Sedangkan pernikahan dini sendiri sangat bertentangan dengan hifdul akal. Karena seorang yang menikah di usia dini atau di bawah batas usia minimum menikah di Indonesia, itu secara penelitian pola pikirnya itu masih labil, emosionalnya masih labil, maka mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga,
yaitu hifdun nasl. Hifdun nasl ialah menjaga keturunan. Sedangkan pernikahan dini sendiri sangat bertentangan dengan konsep hifdun nasl. Karena apa? Karena pernikahan dini dapat merusak keturunan atau nasab. Contohnya, ketika ada seorang ibu yang menikah di usia dini akibat hamil di luar nikah, maka anaknya itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dampaknya apa? Dampaknya ialah anak itu kehilangan hak-haknya seperti hak nafkah, hak kewalian, dan hak kewarisan. Yang keempat ialah hifdzuddin. Apa sih hifdzuddin itu? Jadi hifdzuddin ialah menjaga agama. Pernikahan dini yang diakibatkan oleh kehamilan di luar pernikahan sangat bertentangan dengan konsep hifdzuddin. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang mana menyatakan bahwasanya mendekati zina saja itu sudah dilarang, apalagi melakukannya. Maka hal ini sangat bertentangan dengan konsep hifdzuddin. Yang terakhir atau yang kelima yaitu hifdzul mal. Hifdzul mal artinya ialah menjaga harta. Pernikahan dini sangat bertentangan dengan konsep hifdzul mal karena pada realitanya anak yang menikah di usia dini cenderung menggantungkan dirinya kepada orang tuanya pasca terjadinya pernikahan. Jadi pernikahan dini sangat bertentangan dengan konsep hifdzul mal. Dari penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya stop melakukan pernikahan dini. Adapun dampak-dampak dari pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan yang di bawah umur 19 tahun. Yang pertama yaitu pernikahan dini rentan menyebabkan stres dan tekanan mental. Yang kedua, remaja yang menikah dini seringkali mengalami krisis identitas. Yang ketiga, mereka beresiko mengalami depresi dan kecemasan. Yang keempat adalah ketidakmampuan mengelola konflik. Dan yang kelima, mereka masih bergantung kepada orang tua mereka. Dan yang paling penting yaitu jika mereka sudah memiliki anak, maka muncul lagi tantangan psikologi yang lebih berat, yaitu mengasuh anak tanpa adanya kesiapan dari pasangan. Lalu apa, Dek? Selalu jalan kanggo dina pangan jalan kanggo dina, Dek. Lah mau iki sepiro? Lebeng dina wiwit duwe nyeki nyambut gawe kesel-kesel kayak jalan kanggo Pak Yos. Mari emosi ya ini. Kowe iki nyambut gawe apa bendina lo pengen ugat? Lah ngene iki bendina nyambut gawe. Ndas dadi sikil dadi ndas iki terus piye karo. Wis nang omah ki rumah sampeyan. Arep